5 detik setelah menonton film ini, saya tahu mengapa satu pertarungan demi pertarungan mendapatkan pujian luar biasa dari para kritikus dan mengapa film ini mendapatkan banyak penghargaan dan mengapa film ini disebut sebagai sebuah mahakarya. Ketika adegan pertama menunjukkan seorang wanita yang menatap pusat penahanan imigran dengan pandangan jijik, saya punya gambaran bagus tentang arah film ini, dan saya tidak salah. Apa yang saya pikirkan berdasarkan trailer dan iklan tampak seperti film thriller dramatis dengan beberapa komedi unik dan tidak biasa tentang seorang pria aneh dan paranoid yang hidup di pinggiran masyarakat yang mencari putrinya. Sebenarnya film ini berkisah tentang sekelompok teroris di Asia yang berperang melawan sistem yang dijalankan oleh beberapa karakter paling rasis dalam kartun yang pernah saya lihat dalam sesuatu yang menyebut dirinya film serius. Segera menjadi jelas mengapa mereka tidak menampilkan banyak hal spesifik tentang apa sebenarnya inti dari satu pertempuran demi pertempuran dalam trailer dan iklan tersebut sepenuhnya. Berharap bahwa cerita yang meromantisasi teroris literal dan jaringan kawan teroris anti-kapitalis yang berpikiran sama ini dapat menghasilkan sedikit uang lagi di bioskop dari para penonton yang tidak menyadarinya. Dan sangat jelas mengapa semua kritikus mengikuti dan memuji film ini sebagai semacam mahakarya. Saya benar-benar terkejut melihat betapa tidak menyenangkannya setiap karakter dalam film ini. Mungkin hanya keterkejutan saya yang membuat film ini dibuat oleh orang yang sama yang menyutradarai There Will Be Blood. Pemeran yang solid dan penampilan akting yang hebat sepenuhnya terbuang sia-sia pada karakter yang pada dasarnya tidak disukai. Sinematografi yang hebat terbuang sia-sia pada cerita yang buruk. Dan pendekatan film tersebut dalam menangani isu-isu politik kontemporer Amerika adalah salah satu yang paling canggung yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Saya rasa, belum pernah saya tidak menyukai film sebanyak ini sejak Amelia Perez. Manis Vagina. Dan film ini mungkin akan dinominasikan untuk banyak penghargaan juga. Dan saya akan membahas lebih rinci tentang segala hal yang membuat satu pertempuran demi pertempuran menjadi tontonan yang sangat dibenci setelah saya merangkum filmnya. Jadi, atur roda warna pengukur teror Anda ke merah karena kita akan bergabung dengan revolusi dan menyelami wilayah spoiler. Film ini dimulai dengan memperkenalkan kita kepada perfidia Beverly Hills dan Ghetto Pat, 2 orang revolusioner yang bersama sekelompok teroris bersenjata lainnya yang secara kolektif disebut French 75, membebaskan sekelompok imigran ilegal dari pusat penahanan, meninggalkan Kolonel Stephen Lockjaw, petugas yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut, di belakang, terkunci di dalam pusat penahanannya sendiri. Perfidia dan Pat melanjutkan serangan mereka dengan French 75, mengebom politisi, bank, dan infrastruktur dan berhenti setiap 2 menit untuk meledak. Lockjaw, yang selanjutnya kita sebut Soldier Bow, kemudian bertemu dengan Perfidia saat ia tengah menanam bom di sebuah bank, dan ia membiarkan Perfidia melanjutkan perbuatannya asalkan ia setuju untuk menemuinya nanti guna mengembalikan pistol dan topinya. Dia datang ke kamar hotelnya dan menodongkan pistol ke arahnya sebelum memakan lubang anusnya dan mungkin melanjutkan tindakan seksual lainnya. Maju cepat sedikit. Perfidia sedang hamil dan memiliki anak dengan Pat yang tinggal di ghetto, tetapi dia cemburu dengan perhatian yang diberikan Pat kepada bayi perempuan mereka dan lelah terikat oleh sesuatu yang merepotkan seperti keluarga. Jadi, dia meninggalkan mereka. Dia kembali ke trik lamanya dan saat merampok bank bersama rekannya bernama Jungle Pussy, Perfidia membunuh seorang polisi dan ditangkap. Saat ditangkap, Soulja Bow muncul untuk menyelamatkannya dari keadilan dan memasukkannya ke dalam program perlindungan saksi dengan imbalan dia mengkhianati semua rekannya. Mereka semua tersapu dan Pat dan bayinya Charlene dipaksa untuk mengambil identitas baru sebagai Bob dan Willa Ferguson sebelum mereka melarikan diri. Lalu, Soulja Bow membawa sebuket bunga ke Perfidia, hanya untuk menemukan catatan yang berbunyi, "Vagina ini tidak bisa disentuh untukmu." Yang ditinggalkannya sebelum melarikan diri ke Meksiko. 16 tahun kemudian, bayi Charlene alias Willa telah tumbuh dewasa dan berlatih karate dengan Sensei Sakario dan ayahnya, Ghetto Pat alias Bob, sedang mabuk sebelum pertemuan orang tua dan gurunya. Kami kemudian melakukan tur melalui pusat penahanan yang menampilkan anak-anak di dalam kandang yang dikelola oleh Soulja Bow yang menerima undangan untuk bertemu dengan beberapa petinggi pemerintah. Mereka mempertimbangkan untuk membawanya ke dalam kelompok elit mereka yang sangat eksklusif, klub petualang Natal,
sekelompok manusia unggul yang secara tegas menentang sampah revolusioner dan berdedikasi untuk menjadikan dunia aman dan murni secara ras. Ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan Soulja Boy, dan bagian dari uji tuntas mereka terhadap kebugaran moral dan fisik Soulja Boy adalah untuk menyelidiki seberapa ketat dia dalam menjalankan tugasnya demi kemurnian ras. Setelah seorang operator radio bawah tanah kota perlindungan dibawa untuk diinterogasi, Soulja Boy dan anak buahnya menemukan tempat persembunyian Bob dan Willa dan mereka melakukan operasi untuk menangkap mereka. Willa diselamatkan dari penggerbekan oleh bibinya dan mereka berangkat sementara Bob melarikan diri dari rumahnya tepat sebelum mereka menangkapnya. Bob bertemu dengan Sensei Sakario saat kota dilanda kekacauan akibat penggerbekan polisi yang menangkap imigran ilegal. Sang Sensei, yang menjalankan jalur kereta bawah tanah untuk para imigran ilegal, harus mengeluarkan semua imigran ilegal dari lotengnya dan memasukkannya ke dalam gereja sementara Bob mencoba menghubungi jaringan teroris lamanya untuk mencari tahu tempat untuk membalas dendam terhadap mereka. Mereka berpisah dan Bob jatuh setinggi 40 kaki ke beton dan entah bagaimana baik-baik saja. Namun, ia ditangkap, tetapi kemudian beberapa perawat Meksiko yang ramah membebaskannya dari tahanan dan Sensei Sakario menjemputnya. Sementara itu, Willa telah menemukan perlindungan di sebuah biara yang menjadi bagian dari perlawanan. Sebuah biara dengan gudang senjata yang menyaingi negara kecil dan yang menanam ganja karena tampaknya tidak ada yang suci. Di tempat lain, di bunker bawah tanah, klub petualang Natal bertemu untuk membahas rumor bahwa Soulja Boy memiliki anak ras campuran yang mengarah ke diskusi yang paling tepat digambarkan sebagai fantasi mimpi basah bagi orang-orang yang melihat rasisme di setiap sudut. Saat kelompok tersebut berdiskusi tentang cara membuat dunia menjadi cukup murni dan bersih untuk dimakan dari lantai dan mereka memutuskan untuk mengirim salah satu anak buahnya untuk membersihkan situasi, Soulja Boy dan anak buahnya menyerbu biara dan menawan Willa. Dan Soulja Boy melakukan tes DNA pada Willa untuk melihat apakah dia anaknya. Saat mereka menunggu hasilnya, Willa bertanya pada Soulja Boy mengapa bajunya begitu ketat, yang membuatnya dengan keras menyangkal kalau dia gay. Hasilnya sudah ada, dan mereka punya pesan untuk Soulja Boy. Kamu adalah ayahnya. Jadi sekarang, Soulja Boy harus menyingkirkan bukti ketidakmurnian rasnya. Sementara itu, Bob dan Sakario Sensei dihentikan karena para jenius itu menenggak bir sambil berkendara menuju tempat penyelamatan hidup atau mati. Dan Bob melarikan diri dan tiba tepat pada waktunya untuk mendapati Soulja Boy pergi bersama Willa. Bob dengan bijak menembakkan senapan berkekuatan tinggi tanpa pandang bulu ke arah Soulja Boy. Sementara putrinya hanya berjarak sekitar 4 kaki dari sasarannya, namun untungnya ia luput dari tembakan, yang menyebabkan ia mengejar Soulja Boy dengan mobil curian. Soulja Boy menyerahkan Willa kepada seorang pemburu bayaran untuk diserahkan kepada beberapa penganut paham supremasi kulit putih yang akan membunuhnya untuknya. Namun, pemburu bayaran penduduk asli Amerika itu tersadar dan menjadi bijak saat membebaskan Willa, tetapi tewas dalam aksinya. Kemudian Ante petualang Natal menemukan Soulja Boy dan menembak wajahnya dengan senapan, menyebabkan kendaraannya terlempar dari jalan. Bob menemukan Soulja Boy tewas dalam kecelakaan, tetapi tidak menemukan Willa, jadi dia kembali ke mobilnya dan terlibat dalam pengejaran mobil 3 arah dengan dia mengejar supremasi kulit putih yang mengejar Willa. Willa menemukan cara untuk membunuh penganut paham supremasi kulit putih, dan Bob bertemu kembali dengan Willa, seorang yang setengah teroris, setengah penganut paham supremasi kulit putih, putri dari mantan pengikut paham Slump yang dibesarkannya. Namun ternyata Soulja Boy entah bagaimana selamat dari tembakan senapan di wajah dan kecelakaan mobil berkecepatan tinggi. Dan dia diterima dalam klub petualang Natal cukup lama untuk ditunjukkan ke kantor barunya, di mana mereka menggasnya sampai mati karena ketidaksuciannya. Bob menunjukkan kepada Willa sepucuk surat yang ditinggalkan ibunya, yang secara kebetulan tidak menyebutkan masa lalunya sebagai teroris. Dan dia memeluk Bob dan ini seharusnya menjadi momen emosional sebelum Willa berangkat untuk mengambil obor terorisme sendiri. Dan filmnya pun berakhir dengan penuh belas kasihan. Wah, pertempuran demi pertempuran sungguh mengerikan sejak awal. Awalnya sangat mengerikan hingga sulit untuk masuk ke dalamnya.
Satu-satunya aspek yang dapat menebus dan membuat Anda terus menonton datang dari rasa ingin tahu yang mengerikan. Untuk menyaksikan kecelakaan kereta api ini terungkap selama 2/2 jam yang menyiksa. Selain setiap karakter dalam film ini menjadi orang-orang brengsek yang tidak dapat ditebus, yang akan saya bahas sebentar lagi, film ini melemparkan beberapa hal yang benar-benar sangat seksual kepada penonton di bagian depan. Saat menggerebek pusat penahanan di awal, Perfidia Beverly Hills memaksa Soulja Boy untuk ereksi di bawah todongan senjata sebelum mengurungnya. Perfidia perlu ditiduri setiap 2 menit dia tampil di layar. Soulja Boy sedang di truknya sambil memperhatikan dia melakukan aksi terorisme melalui teropong. Dan ketika dia bertemu dengannya kemudian, kita para pemirsa disuguhi adegan dia memakan anusnya. Gabungkan itu dengan sifat tuli nada yang dimiliki film ini dalam romantisasi tindakan teror dan betapa tidak disukainya setiap karakter dalam film ini, dan satu pertempuran demi pertempuran lainnya menjadi klinik tentang cara untuk mematikan minat orang. Dan poin terakhir itulah pelajaran terbesar yang saya petik dari film ini. Setiap karakter utamanya sangat tidak disukai, busuk sampai ke akar-akarnya, dan dalam beberapa kasus benar-benar jahat. Bahkan putrinya, Willa, yang Anda anggap sebagai orang tak bersalah yang lahir dalam kehidupan yang kacau ini, pada akhirnya memilih kehidupan yang kacau. Orang-orang ini adalah teroris. Mereka adalah pencuri dan pembunuh. Dan jika film ini punya saudaranya, mereka akan dipuja sebagai pahlawan. Tidak ada satupun adegan dalam film yang menunjukkan mereka mencoba untuk menempuh jalan penebusan. Mereka orang-orang yang mengerikan dan tidak menyesal. Dan satu-satunya cara agar film itu bisa membuat orang mendukung mereka adalah dengan membuat orang jahat menjadi orang yang lebih buruk lagi. Bagi siapapun yang memiliki karakter moral apapun, karakter-karakter ini hanyalah representasi dari perlombaan menuju ke bawah. Karena setiap karakter yang terlibat sangat tidak disukai, mustahil bagi orang biasa yang menonton film ini untuk menemukan seseorang yang bisa didukung atau diberi simpati. Jadi, Anda kehilangan minat terhadap cerita itu sepenuhnya. Saya tidak peduli jika orang jahat ini menemukan putrinya. Saya tidak peduli jika salah satu dari orang ini berhasil. Setiap karakter dalam film ini bisa masuk neraka, aku tidak peduli. Dan masalah itu benar-benar melumpuhkan karakter-karakter film ini sejak awal. Kau bisa bertingkah seperti orang gila. Tulisan dapat mengembangkan karakter seseorang dari sini hingga akhir hayatnya. Namun jika orang-orang tidak menyukai mereka atau tidak bisa memahami mereka sedikit pun, itu semua sia-sia. Dan mungkin bagian terburuknya adalah film ini menghabiskan waktu 2/2 jam untuk mencoba segala cara agar kita bersimpati dengan orang-orang ini. Untuk meromantisir aktivisme revolusioner dan perkotaan dan mengabaikan tindakan teror sebagai sesuatu yang dibenarkan ketika Anda tidak senang dengan kebijakan politik saat ini. Satu-satunya hal yang mungkin berhasil dalam menampilkan para pahlawan dalam cahaya yang lebih baik adalah membuat para penjahat terlihat jahat seperti dalam kartun. Semua orang jahat dalam film ini adalah orang kulit putih. Setiap orang kulit berwarna digambarkan sebagai orang baik pada hakikatnya. Hampir semua imigran ilegal adalah wanita atau anak kecil. Orang jahat tidak hanya mencoba menegakkan hukum. Mereka sedang dalam misi kemurnian ras. Mengumpulkan, menyakiti, dan membunuh kaum minoritas, semuanya demi melayani sistem supremasi kulit putih. Orang-orang ini benar-benar membangun film bernilai hampir 200 juta dolar dari pandangan dunia hitam putih kekanak-kanakan yang akan Anda temukan dalam subreddit komunisme. Dan pandangan film ini terhadap isu imigrasi kontemporer mirip dengan apa yang Anda temukan di subreddit yang sama. Dari anak-anak di dalam sangkar hingga penggunaan istilah ombre buruk yang tidak tepat, satu pertempuran demi pertempuran lainnya memiliki misi politik. Bahkan semua penggerebekan polisi militer terhadap bisnis-bisnis yang mempekerjakan imigran ilegal yang ditampilkan dalam film ini hanyalah latar belakang yang mereka pilih untuk dijadikan latar cerita. Itu tidak memiliki pengaruh besar pada alur cerita sebenarnya. Pendekatan kikuk dalam melemparkan isu-isu politik kontemporer ke dalam film dan kehadapan orang-orang adalah hal yang tidak ditoleransi orang-orang tentang Hollywood masa kini. Sengaja memecah belah, menggurui,
bersifat propaganda, dan meskipun tidak merusak film ini sekarang, namun akan membuatnya menua seperti susu. Dan yang lebih parahnya lagi, cerita yang mendasari film ini sungguh buruk. Kami memulai dengan latar belakang cerita sepanjang 45 menit untuk mencoba membuat kita peduli saat cerita sebenarnya film tersebut dimulai. Dan ketika cerita sebenarnya dimulai, ia hanya mencakup periode 36 jam di mana seorang mantan ayah teroris pecandu alkohol dan narkoba mencoba dan gagal untuk mendapatkan putrinya kembali dari ayah kandungnya yang merupakan seorang penganut paham supremasi kulit putih. Ya, daftarkan saya untuk petualangan itu. Jangan tertipu oleh sifat kacau atau hingar-bingar peristiwa dalam film ini. Ceritanya lemah dan hanya mendalam di permukaan, tetapi tentu saja masuk akal sekarang mengapa trailer tidak memberitahu kita apa yang sebenarnya terjadi pada film ini. Dan dengan cerita buruk yang mendasari film tersebut, semua trik penyutradaraan yang digunakan para kreator untuk membumbui film hanya meninggalkan rasa tidak enak di mulut Anda. Cerita buruk yang tersebar selama 2,5 jam membuatnya menjadi lebih buruk. Sinematografi yang goyang dan musik yang menegangkan tidak dapat menghilangkan betapa membosankannya peristiwa sebenarnya yang kita saksikan. Ada adegan berdurasi hampir 4 menit yang memperlihatkan 3 orang saling kejar-kejaran di dalam mobil. Mereka hanya menyetir dan melirik ke arah kaca spion dalam diam, sementara tidak ada yang menyalip satu sama lain. Hanya seorang psikopat yang berpikir adegan seperti itu perlu berdurasi hampir 4 menit. Saya sungguh membenci hampir semua hal dalam film ini. Akan tetapi, ceritanya berbeda di Rotten Tomatoes, di mana para penggemar masih memberikan rating yang sama untuk film ini, sebuah mahakarya, yaitu 85% yang telah bertahan sejak film tersebut dirilis. Dan di Metacritic, film ini mendapat penerimaan yang hampir sama yakni 8.2. Satu hal yang menyelamatkan masyarakat adalah tidak ada seorang pun yang benar-benar datang untuk menonton pertunjukan sampah ini, padahal film tersebut hanya menghasilkan $48 juta secara global pada akhir pekan pembukaannya. Jadi, dengan budget yang dilaporkan sebesar $175 juta, film ini pada dasarnya tidak mungkin menghasilkan laba, terutama setelah berita tentang isi film ini sebenarnya tersebar. Mengenai penilaian saya, tidak perlu dikatakan lagi, tetapi satu pertempuran demi pertempuran adalah tontonan yang sangat dibenci. Dan saya pikir ISIS pun telah mengeluarkan film yang lebih bagus dari ini. Film-film yang ironisnya juga kurang meromantisasi teror dibandingkan film ini. Saya tidak tahu apapun tentang buku Vineland yang menjadi inspirasi film ini selain fakta bahwa film ini sangat longgar didasarkan padanya, tetapi jika memang seperti film ini, maka saya mungkin akan diyakinkan untuk mulai mendukung pembakaran buku. Film ini lebih buruk daripada film Dracula di kamar mandi tempat peristirahatan San Francisco. Dan saya tidak tahu mengapa saya belum melihat banyak pembicaraan tentang betapa buruknya film ini sebenarnya. Mungkin tidak ada seorang pun di luar kritikus dan saya yang benar-benar menontonnya. Mungkin orang tidak ingin berbicara tentang film yang tampaknya populer, tetapi film ini jelek dan saya pikir Anda harus mengetahuinya. Dan untuk catatan serius, hal terakhir yang dibutuhkan saat ini adalah sesuatu yang meromantisasi kaum radikal yang melakukan tindakan kekerasan terhadap penegak hukum. Film buruk ini sungguh muncul di saat yang sangat buruk. Apakah Anda menyaksikan pertempuran satu demi satu? Apakah Anda mengharapkan film jenis berbeda berdasarkan trailer dan iklan? Menurut Anda, berapa banyak penghargaan yang akan diberikan Hollywood untuk sampah ini? Beritahu saya melalui komentar di bawah. Dan jangan lupa like videonya jika Anda menyukainya dan berlangganan Bang Haji 78 untuk ulasan acara dan film terkini lainnya. Terima kasih karena benar-benar melawan sistem bersama saya hari ini. Dan aku akan menemuimu di pertemuan berikutnya.